Masyarakat menolak tambang tidak puas dari jawaban Pak Bupati, dan kami akan melakukan aksi selanjutnya, entahkah itu di Bupati atau di Gubernur, dengan masa aksi yang lebih ramai, dan lembaga-lembaga yang akan kami bawakan pasti akan lebih banyak lagi, karena hari ini kami tidak puas dari tanggapan Pak Bupati. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Menolak Tambang Emas menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Endrekang, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 15, Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang, Kamis 23 Oktober 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan dalam proses perizinan tambang emas di wilayah Kecamatan Endrekang dan Kecamatan Cendana. Aksi ini digelar di tengah kekecewaan warga karena Bupati Endrekang tidak berada di tempat lantaran tengah melaksanakan tugas luar daerah. Masa menuntut kejelasan terkait izin tambang emas di wilayah Kecamatan Endrekang dan Kecamatan Cendana yang dinilai tidak transparan dan tanpa melibatkan masyarakat terdampak langsung. Masyarakat, saya berharap dan masyarakat berharap untuk kepala daerah menindaklanjuti beberapa tuntutan kami. Yang paling harus ditindaklanjuti itu pencabutan surat izin, karena mengapa? Itu sangat bertolak belakang dengan yang dikatakan Pak Bupati. Endrekang sejahtera, kita kenal di daerah Leoran Osobaka, daerah rawan longsor, sehingga dari PDU pada itu kami berharap besar kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pencabutan surat izin tambang si Hadap Karya Mandiri. Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Masen Rempulu atau HPPM Cabang Cendana, sekaligus Jenderal Lapangan Aksi, Muhammad Nisam, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap minimnya keterbukaan informasi publik dari pemerintah daerah. Pemerintah bertindak sepihak, buruknya transparansi publik menutup ruang partisipasi masyarakat, padahal merekalah yang akan menerima dampak langsung dari kebijakan ini, tegas Nisam dalam orasinya. Masa diterima oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Zulkarnain Kara bersama sejumlah pimpinan OPD, Satpol PP, dan aparat Polres Endrekang. Saya dalam pemerintahan, saya akan berbicara selaku orang pemerintahan agar ada keinginan tak, ada juga aturan yang ada di kami. Oke, pertama, kami di pemerintahan ini menjalankan aturan hukum yang diatur oleh negara. Seluruh perizinan yang ada di CV Hadap itu melewati mekanisme di Kamar Pemerintah Pusat. Perizinannya ada di pemerintah pusat. Tanggung jawabnya daerah adalah ketika, ini saya bicara aturan ya, ketika negara sudah menerbitkan izin, ini mohon maaf kalau tidak nyaman bagi kita, ketika negara sudah mengeluarkan izin untuk itu, maka itu sudah bisa terlaksana. Kewajibannya masyarakat, ada dilema di izin itu. Tadi malam beliau telepon, kalau ada pelanggaran di dalam izin ini, ayo, mari sama-sama kita ungkap. Karena kepentingan Pemda juga itu bukan di sana. Kami telah menyusun RPJMD, di dalamnya itu menjaga ketahanan lingkungan sektor sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi Pemda itu dua, Pak. Dia pelihara lingkungan, tapi ada juga undang-undang. Kami ini pelaksana undang-undang dari atas sampai di bawah. Ketika ada izin keluar melalui perundang-undangan, wajib hukumnya pemerintah daerah mengaminkan. Kalau ada yang salah di peraturan perundang-undangan itu, ayo sama-sama tunjukkan. Mendengar langsung sikap Pak Bupati pada hari ini, itu tawaran saya tadi. Kita komunikasi lewat media sosial atau kita video call atau telepon. Bagaimana pernyataan sikap Pak Bupati? Karena masyarakat ingin mendengar langsung tanggapan dari pemerintah kepala daerah itu sendiri. Misa menilai ketidakhadiran Bupati mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Kami datang menyuarakan keresahan masyarakat, lanjut Nisam. Lebih lanjut, Nisa memaparkan bahwa aktivitas tambang emas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius, mulai dari pencemaran sumber air, rusaknya ekosistem hutan, hingga hilangnya lahan produktif milik warga. Jika tambang ini dibiarkan, maka yang hancur bukan hanya tanah kami, tapi juga masa depan generasi Endrekang.
Lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat akan rusak dan sumber air bersih pun terancam tercemar limbah tambang, ujarnya. Ia menambahkan bahwa wilayah yang direncanakan menjadi lokasi tambang sejatinya merupakan kawasan pertanian dan pariwisata sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Nrekang. Wilayah itu bukan zona tambang. Itu kawasan produktif yang menopang ekonomi lokal dan potensi wisata. Jika dipaksakan ditambang, berarti melanggar tata ruang yang mereka buat sendiri, tegasnya. Selain ancaman ekologis, Nisam juga menyoroti potensi munculnya konflik sosial dan ketimpangan ekonomi akibat keberadaan tambang tersebut. Tambang bukan solusi pembangunan. Tambang hanya menguntungkan pemodal sementara rakyat kehilangan alam dan sumber penghidupannya, tambahnya. Dalam aksi damai yang diwarnai dengan berbagai spanduk bertuliskan cabut izin tambang emas milik CV Hadaf Karya Mandiri, tambang bukan solusi tapi petaka, dan tolak tambang emas, masa mendesak pemerintah daerah segera mencabut izin tambang yang dinilai menyalahi RT/RW dan mengancam masa depan lingkungan. Meski sempat terjadi ketegangan kecil, aksi tetap berlangsung tertib. Menariknya, meski Setang berada di luar daerah untuk kegiatan resmi lainnya, Bupati Nrekang tetap berkomunikasi dengan perwakilan massa melalui sambungan telepon atau telekonferensi. Ingin mempertanyakan terkait dengan izin tambang. Saya mengatakan tadi bahwa untuk per hari ini, Bapak Bupati mendelegasikan wewenang kepada saya untuk mengambil keputusan sepanjang tidak melanggar aturan. Bahwa Bapak Bupati hari ini teragenda untuk membersamai gubernur. Walaupun demikian, Bapak menyempatkan waktu dan mohon efektif dan efisien arahan selanjutnya terkait dengan sikap Bapak karena saya sudah jelaskan kepada. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan bahwa semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan ditinjau kembali secara menyeluruh. Bupati menyatakan komitmennya untuk mendengarkan suara masyarakat serta meninjau kembali perizinan tambang yang dipersoalkan. Beliau memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, Dewan Penasehat Melo TV News, Arsil Ngata, yang turut memantau jalannya aksi melalui laporan langsung Kabiro Nrekang Ombas, menegaskan bahwa suara rakyat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus lebih peka terhadap aspirasi warganya. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarnain Karab, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nrekang. Hari ini menerima aspirasi masyarakat kita yang ada di calon lokasi tambang di Kecamatan Cendana dan Kecamatan Nrekang. Tentunya ini menjadi dialog yang harus kita rancang dan bangun agar di ujungnya menghasilkan hal yang positif. Tadi kita sudah menemukan titik temu bahwa akan diadakan lagi dialog secara mendalam dan berlanjut yang akan melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan pemerintah Kabupaten Nrekang serta penambang atau investor yang ada dalam hal itu. Pemerintah Kabupaten Nrekang dalam hal ini berdiri sebagai penengah atau arbitrase agar kedua belah pihak ini menemukan titik temu yang terbaik untuk kebaikan lingkungan dan pembangunan di Kabupaten Nrekang. Jadi tantangan kami di pemerintah Kabupaten Nrekang adalah mencari titik terbaik antara pembangunan dan kesehatan lingkungan yang ada di lokasi-lokasi dimaksud. Untuk waktunya kita sudah sepakat agar kami akan berdiskusi, rekan-rekan dari dari Cendana Nrekang akan berdiskusi bagaimana mekanisme yang bagus. Kemudian kami juga akan merancang model pertemuannya dengan melibatkan investor agar nanti di ujung dapat ketemu dengan bagus. Tentunya nawaitunya sudah jelas bahwa kita ingin menyamakan persepsi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan ini akan kita komunikasikan lagi secara lebih luas. Demikian, mohon doanya agar ini bisa mendapatkan titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Melo TV News, yang selalu menyajikan berita aktual, tajam, dan terpercaya. Teruslah bijak dalam menyimak setiap informasi dan jadilah bagian dari masyarakat yang cerdas serta peduli. Melo TV News mengabarkan fakta, menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa pada program berita berikutnya.